Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul malam ini, diberi kesempatan sama Yang Maha Kuasa, diberi waktu untuk bisa berkumpul dalam kelas ini, kelas virtual ini. Nah, ini pertemuan terakhir sebenarnya, pertemuan buat ngasih tugas, ngasih UAS yang berbentuk tugas. Jadi karena materinya kita udah selesai, maka saya saatnya ngasih ujian akhir. Dan karena ini udah penghujung semester, akhir semester ya, kalau misalnya saya ngajarnya kurang enak atau cara ngajarnya kurang memuaskan, mohon dimaafkan ya, karena saya masih sangat jauh dari sempurna, masih sangat butuh banyak belajar lagi gitu. Dan mbak-mbak juga kita sama-sama belajar lah. Berhubung kita udah 30 menit nih nungguin teman-temannya, nggak ada yang datang, saya jelaskan prosedur ininya aja ya. Jadi yang udah ada ini, Mbak Gia, Mbak Rofi, Mbak Tini, Mbak Saeri, sama Mbak Tia ini, mohon disimak dan diinformasikan ke teman-temannya. Saya juga merekam ininya, nanti saya upload rekamannya dan saya kirim ke message grup FB kita ya. Nah ini di sini soal ujiannya itu membuat teks eksposisi yang temanya untung rugi perdagangan bebas. Jadi berikan minimal 2 argumen, entah itu dia posisinya setuju atau tidak setuju terhadap topik yang saya berikan, untung rugi perdagangan bebas. Pembagian argumennya ada di posisi yang menulis argumen setuju dengan topik itu. Saya sudah bagi nih, karena kita ada 20 siswa ya kalau tidak salah, sesuai dengan saya merekap ini sesuai dengan siapa aja yang mengumpulkan tugas ke saya. Berhubung data-datanya kurang ya, saya nggak terima langsung, maka saya mendatanya berdasarkan orang yang sudah mengirimkan tugas. Nah, yang argumennya atau yang setuju dengan topik tersebut ada Mbak Wasih Kurniasi, Mbak Nurlela, Mbak Kuswanti, Mbak Sri Andayani, Mbak Saragia, Mbak Badria, Mbak Ratih Sasmita, Mbak Waruni, Bu Purwidiansyah, dan Mbak Elva. Nah, sedangkan yang menulis nanti posisi tidak setuju itu adalah ada Mbak Ika, Mbak Tina, Mbak Ngatini, Mbak Sutia, Mbak Rita, Mbak Isda, Mbak Wiwin, Mbak Ulul Asmi, Mbak Sri Sukaesi, dan Mbak Cili aja. Nah ini Mbak yang nomor 20 ini saya nggak tahu nama aslinya. Waktu ngirim tugas tuh tidak mencantumkan nama asli dan nama
nama apa ya, nama akun gitu, jadi saya hanya menulis namanya. Oh, Mbak Sri Andayani pulang Indo. Oh ya. Nomor 2 Mbak Sayari. Sayari Nurlela ya namanya. Oh, oh Mbak, maaf, Mbak Sayari ini. Oke, nanti saya ubah. Oke. Oh, Sugiarti. Oh, Saragi itu bukan nama asli ya. Oke, nanti saya ganti. Yang kelas A emang anggotanya cuma 20 orang kan? List saya ini udah bener nggak? Oh gitu, ada yang nggak aktif lagi. Kalau boleh tahu Mbak Rofi, siapa yang udah nggak aktif lagi? Mungkin yang nggak kumpul tugas ini ya. Ada yang tahu keberadaannya Mbak Kuswanti, Mbak Rati Sasmita? Oh, Mbak Kuswanti pulang Indo. Mbak Rati Sasmita dan Mbak Ulul Asmi. Siolu itu apa? Oh, nama ininya inisial ya. Hmm. Oke, alhamdulillah rame nih kelasnya. Mungkin karena pertemuan terakhir ya. Oke, ya mau ya nggak apa-apa Mbak Ika. Nah, oh nggak pernah dengar namanya yang Mbak Ulul Asmi ya.
Mbak Casey masih di Indo? Oke. Yang mana yang nama email Mbak Seri Cile aja ya? Nama email Mbak Seri kan? Iya. Nah, oke, saya ulangin lagi ya. Mbak Nining Kristina tapi nggak ada ya. Mbak Nining Kristina ini nama aslinya Mbak Nining Kristina. Oh, Tina. Oh, berarti yang ini ya. Nomor 12. Berarti udah ada namanya. Ya. Oke. Saya ulangi lagi. Jadi ini adalah pertemuan terakhir kita. Nah, saya kasih info mengenai gimana ujian akhir semesternya buat kelas bahasa Indonesia. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya kan, bisa buka halaman 185 di modulnya itu ada tema, salah satu tema orang Indonesia tidak perlu belajar pentingnya belajar bahasa Indonesia. Judul temanya di sini adalah pentingnya belajar bahasa Indonesia. Nah, ada dua sisi gitu untuk menjelaskan bagaimana pentingnya belajar bahasa Indonesia di sini. Kita bisa mencontoh polanya dari sini ya. Nah, orang yang setuju dengan ini ilustrasi dulu ya. Jadi orang yang setuju dengan orang Indonesia harus tetap belajar bahasa Indonesia, berarti dia setuju dengan topik tersebut, maka sebutkanlah argumentasinya, argumen atau pendapatnya. Pendapat pertama yang mendukung bahasa Indonesia, orang Indonesia harus tetap belajar bahasa Indonesia. Nah, di tugasnya itu saya memberikan syarat minimal 2 argumen untuk menanggapi pernyataan yang saya sudah bagi-bagi. Ada yang pernyataan setuju dan ada bagian yang pernyataan tidak setuju. Di sini kita bisa lihat polanya. Nah, ada argumen pertama, di paragraf kedua argumentasi kedua, dan terakhir ya penutup lah atau pernyataan ulang pendapat. Kalau posisi tidak setuju sama, polanya pun sama, tapi di pernyataan awal atau di pembukaan dijelaskan posisi kita. Oh, saya tidak setuju dengan tema ini. Seperti bisa dilihat. Oh, Mbak Gia bertanya nih. Setiap argumen mesti berbeda-beda ya, Miss? Iya.
Jadi misal ini kita ngambil salah satu tema ini, tema orang Indonesia harus tetap belajar bahasa Indonesia. Di pernyataan pendapatnya, pernyataan awal kan dia posisinya dia setuju. Dia mengatakan bahwa meskipun menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, mereka harus tetap mempelajari bahasa Indonesia tersebut. Berarti si penulis ini ingin menyampaikan kepada pembacanya bahwa bahasa Indonesia itu harus tetap dipelajari. Pertama, misal si penulis ingin menyampaikan pertama karena itu adalah identitas bangsa kita, dijelaskanlah satu, itu adalah identitas bangsa kita. Kemudian dijelaskan dengan kalimat-kalimat pendukung lainnya di paragraf pertama. Terbentuklah argumentasi pertama. Terus kedua, misal si penulis menuliskan bahasa Indonesia adalah sangat penting karena pengikat suku bangsa atau orang-orang yang tidak sama daerahnya, kayak gitu. Dan kemudian dijelaskan dengan kalimat-kalimat pendukung lainnya. Kalau misalnya mbak-mbaknya cuman menuliskan dua argumen, berarti terakhir itu ditutup dengan paragraf penutup yang isinya pernyataan ulang pendapat di awal. Di belajar bahasa Indonesia sangat penting karena bla 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 bla. Seperti itu. Saya tidak memberikan batasan minimal berapa kata saat ini. Jadi yang saya ini yang saya batasi itu minimal 2 argumentasi. Jadi mbak-mbak dituntut untuk membuat teks eksposisi. Teks eksposisinya berupa sesuai dengan pola yang sudah kita pelajari ya, ada pernyataan pendapat, argumentasi 1, argumentasi 2, dan seterusnya. Kemudian pernyataan penutup atau pernyataan ulang pendapat yang sudah diutarakan di awal paragraf. Jadi setiap orang menuliskan minimal 2 argumen, jadi mengemukakan 2 argumen. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Purwi. Oke, kita tadi tuh menjelaskan tata cara UAS-nya kita. Iya, nggak apa-apa, Bu. Nah, tata caranya itu saya sudah menentukan di sini soal UAS-nya, yaitu membuat teks eksposisi. Seperti kita ketahui kan sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa jenis teks. Nah, kali ini saya memilih teks eksposisi dan menentukan tema yang harus kalian buat. Nah, temanya itu adalah untung rugi perdagangan bebas. Di dalam teks yang akan kalian buat itu harus dicantumkan 2 argumen, minimal 2 argumen
setuju kalau misalnya dia tugasnya untuk menyajikan argumen setuju, pun sama dengan orang yang tugasnya mengutarakan dua argumen tidak setuju. Jadi saya sudah membagi nama-namanya di sini. Yang setuju itu ini ya, ada 10 orang setuju dengan tema yang itu, bahwa perdagangan bebas itu perlu, atau yang tidak setuju menentang perdagangan bebas itu tidak perlu gitu. Nah, nanti setelah kalian buat itu, batas pengumpulannya UAS-nya dan semua tugas-tugas yang misal ada yang Mbak belum kirimkan, seperti kita sudah ngobrol tadi, ada beberapa dari mbak-mbak yang belum mengirimkan tugasnya. Ya paling lambat itu dikumpulnya Minggu 20 September 2015 jam 10 malam. Ya. UAS-nya dikumpulin jam 10 malam. Nah, kemudian ya itu aja dulu. Kumpul emailnya sama ya, email pengumpulan tugasnya di bahasa Indonesia kpca@gmail.com. Nanti attachment mengenai tugasnya ini saya kirimkan ke grup FB kita. Jadi mbak-mbak yang mungkin tidak bisa hadir saat ini bisa melihat attachmentnya, tugasnya apa saja, dan syarat-syaratnya gimana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Penjelasan saya jelas? Iya Mbak Tina, ini per orang. Jadi bukan per kelompok ya. Saya membagi misalnya ada setuju, terus 10 orang 10 orang setuju, 10 orang tidak setuju. Di sini tuh saya membaginya maksudnya bukan dikerjakan per kelompok ya, tapi perorangan. Jadi Mbak Wasi sampai Mbak Elva itu berarti buat teks eksposisi yang setuju dengan perdagangan bebas. Argumennya ya masing-masing. Mbak Wasi punya argumen masing-masing, Mbak Sri Nurlela punya argumen masing-masing. Nah, kemudian untuk posisi yang tidak setuju pun begitu, sama. Jadi Mbak Ika tidak setuju dengan perdagangan bebas. Kenapa? Utarakanlah argumennya masing-masing. Seperti itu. Kalau bingung dengan polanya, lihatlah buku modulnya itu halaman 183 mengenai teks pembelajaran kita yang terakhir ya,
teks eksposisi teks dalam kehidupan nyata. Nah, di dalam bab itu ada contoh dan pola bagaimana cara menulis teks eksposisi jika kita posisinya setuju atau tidak setuju, seperti itu. Oke ya. Nah, nanti saya tunggu nih tugasnya, paling lambat tanggal 20 September hari Minggu jam 10 malam. Semoga semua sudah pada mengumpulkan tugasnya nanti. Lengkap semualah tugasnya. Oh ya, amin ya. Nah, gimana yang lain sudah mengerti kan? Mbak Sairi, Mbak Rahma, Ibu Purwi yang baru datang. Penjelasan saya masih bisa di ini. Pak Ika, iya, jadi teks eksposisi maksudnya di sini adalah yang seperti yang sudah kita pelajari. Teks eksposisi itu teks bagaimana mengutarakan pendapat kita kan. Misalnya ada isu yang berkembang, kemudian kita menanggapi tapi dengan ilmiah, jadi dilandasi dengan bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada. Nah, polanya sudah kita pelajari. Kalau misalnya Mbak bingung gimana cara menulisnya, bisa buka modulnya di halaman yang ini, yang saya lihatkan di layar ini, halaman 183 sampai 182, 183, 184. Nah, di situ ada pola-pola cara-cara menulis penulisan teks eksposisinya gitu. Oke, bisa dipahami Mbak Rahma? Baik, Mbak Rahma Ika Rahma. Halo, suara saya jelas nggak? Oke, alhamdulillah. Berarti semua yang hadir di sini ini sudah paham berarti instruksinya, cara mengerjakan tugasnya, dan waktu pengumpulannya. Kalau gitu mbak-mbak yang berkesempatan hadir saat ini, mohon diberitahu ke teman-temannya yang gak sempat hadir gimana cara mengerjakan tugas akhirnya ini, tugas akhir semester, dan proses pengumpulannya, deadline-nya kapan gitu ya. Saya juga bakalan update ini, video ini, dan attachment atau instruksi mengerjakan UAS-nya ini ke grup FB-nya kita.
Sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan? Jelas semua ya, Mbak Rofi, Mbak Gia, Mbak Sayari, Mbak Tia, Mbak Nining, Mbak Bu Purwi, Mbak Rahmah. Insya Allah clear ya. Halo, suara saya kedengeran? Oke, berarti masih ya. Alhamdulillah kalau masih merespon kalian semua. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri saja pertemuan ini. Dan mohon maaf beribu maaf kalau misalnya selama satu semester ini saya ada kesalahan, ada penjelasan saya kurang, atau ada yang tidak berkenan di hati kalian semua, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di kesempatan lain mungkin. Ya, kita saling maafkan ya sama. Oke, saya akhiri Oke, ya, sama-sama Mbak. Kalau gitu saya akhiri saja pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillah ya. Kita tutup. Iya, bener. Bener Bu Purli. Maaf kalau sinyalnya kurang. Iya, sinyal saya merah jadi suaranya kurang jelas. Oke, kalau gitu saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat mengerjakan tugas akhirnya.